COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Indonesia pun telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Tidak semua warga yang terdampak COVID-19 dirawat di rumah sakit. Bagi mereka yang bergejala ringan, dapat ditangani di rumah. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang ditangani di rumah menghasilkan limbah infeksius. Apa itu limbah infeksius? Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang dapat menularkan penyakit pada manusia rentan. Limbah ini menjadi sumber penyebaran penyakit bagi keluarga, para petugas kesehatan dan kebersihan, serta masyarakat sekitar. Mengapa limbah infeksius rumah tangga harus dikelola secara khusus? Untuk mencegah limbah infeksius tercecer karena wadah rusak akibat dari limbah infeksius benda tajam. Mencegah penularan penyakit dan cedera, baik ke petugas maupun masyarakat. Memudahkan petugas kebersihan melakukan pengumpulan dan pengangkutan limbah infeksius rumah tangga untuk selanjutnya dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah infeksius rumah tangga dibagi menjadi pengelolaan limbah infeksius dari kasus suspek, kasus probable, kasus terkonfirmasi, dan kontak erat COVID-19 dalam keluarga. Pengelolaan limbah yang ditimbulkan dari perilaku sehat seperti penggunaan masker dan sarung tangan dalam masa pandemi COVID-19. Apa saja yang termasuk limbah infeksius rumah tangga? Kain kasa, tisu, kapas, APD, pembalut, popok, sisa bahan makanan, sisa makanan, kardus atau plastik makanan kemasan, jarum suntik, alat infus, bekas rapid test. Cara penanganan limbah infeksius rumah tangga. Masukkan kain kasa, tisu, dan kapas ke kantong kuning khusus limbah infeksius. Lalu masukkan ke dalam tempat sampah tertutup. Cara penanganan alat pelindung diri, sarung tangan, dan masker. Untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang, dapat dilakukan pemanasan atau direbus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60 derajat Celcius. Dicuci dengan deterjen dan air atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali. Untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang dilakukan adalah disinfeksi dan menyemprotkan disinfektan yang mengandung klor 1%. Kemudian dirusak atau dirobek. Masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus. Setelah menggunakan masker atau sarung tangan, segera cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Cara penanganan pembalut dan popok sekali pakai. Buang tinja di jamban yang terhubung dengan tangki septik. Bungkus dengan kertas bekas. Masukkan ke dalam kantong kuning dalam tempat sampah tertutup. Cara penanganan sisa bahan makanan, sisa makanan, dan kemasan makanan. Masukkan ke dalam salah satu bekas kardus atau plastik yang ada, lalu ke kantong kuning dalam tempat sampah tertutup. Apabila petugas kesehatan melakukan kunjungan terhadap pasien yang diisolasi mandiri di rumah dan melakukan tindakan yang menghasilkan limbah infeksius benda tajam, maka yang harus dilakukan adalah masukkan limbah infeksius benda tajam ke dalam safety box atau kantong kuat dan anti bocor seperti kontainer. Semua limbah infeksius benda tajam bekas kasus COVID-19 di rumah langsung dibawa kembali petugas kesehatan. Saat menangani limbah infeksius, selalu gunakan masker dan sarung tangan plastik. Setelah selesai, cuci tangan dengan sabun dan mandi. Tata cara mengelola limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga. Siapkan tempat sampah tertutup khusus
dan kantung plastik kuning yang sudah ditandai untuk disimpan di dalamnya. Jika tidak ada plastik kuning, gunakan plastik yang ada dan tandai limbah infeksius. Simpan tempat sampah di sudut kamar pasien agar jauh dari tempat tidur. Pisahkan limbah infeksius dan sampah rumah tangga mulai dari sumbernya. Buang sampah langsung ke tempat sampah yang sudah disediakan sesuai karakteristiknya. Gunakan kantung plastik berwarna kuning. Jika tidak ada, pakailah kantung plastik yang ada di rumah. Apabila tipis, rangkap 2 lalu tutup rapat. Beri tanda limbah infeksius. Maksimal 2 kali sehari, atau jika 3/4 plastik sudah terisi, ikat dan semprot plastik dengan disinfektan. Petugas kebersihan khusus akan mengambil limbah ke rumah. Cuci tangan dengan sabun setelah menangani limbah infeksius. Semprot tempat sampah dengan disinfektan sebelum disimpan di tempat semula. Limbah infeksius rumah tangga yang telah melalui proses pemilahan, pewadahan, dan disinfeksi dapat dikumpulkan dengan cara pengambilan ke rumah oleh petugas kebersihan khusus, memasukkan ke drop box atau depo khusus. Setelah dikumpulkan, limbah infeksius dan sampah rumah tangga harus diangkut secara terpisah atau menggunakan kendaraan khusus. Limbah akan diangkut ke tempat pengolahan akhir. Sampah rumah tangga akan diolah di TPS 3R atau TPA. Sedangkan limbah infeksius akan diolah di pengolahan limbah B3. Keluarga yang tidak terdampak kasus COVID-19 tetap melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Proses pengelolaan limbah infeksius rumah tangga. Pengorganisasian. Petugas puskesmas dan aparatur desa atau kelurahan bersama gugus tugas COVID-19 Satuan RT RW mendata lokasi rumah warga dengan kasus suspek, kasus probable, kasus terkonfirmasi, dan kontak erat kasus COVID-19. Keluarga yang terdampak COVID-19 melakukan pengelolaan sampah untuk rumah tangga biasa dan limbah infeksius. Limbah infeksius dibawa petugas kebersihan khusus yang memakai APD dengan kendaraan khusus ke tempat pengolahan akhir limbah, bahan berbahaya, dan beracun atau B3. Jika tersedia drop box atau depo khusus limbah infeksius, warga dapat meletakkan limbah mereka di sana. Jika tidak ada petugas kebersihan khusus di wilayah Anda, hubungi camat atau lurah atau kepala desa untuk meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengambil limbah infeksius di drop box atau depo khusus. Keluarga tanpa kasus COVID-19 tetap mengelola sampah rumah tangga sesuai pilar 4 STBM. Perlu ada langkah terpadu dalam penanganan COVID-19 yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu berbagi peran untuk menghadapi pandemi ini. Peran pemerintah daerah menyampaikan informasi tata cara kelola limbah infeksius rumah tangga, mengumpulkan dan mengangkut limbah infeksius warga ke tempat pengumpulan dan pengolahan limbah B3, memastikan seluruh petugas kebersihan khusus menggunakan APD lengkap, menyediakan drop box atau depo khusus di lokasi yang strategis beserta pengangkutannya ke tempat pengumpulan dan pengolahan, memastikan limbah infeksius ditimbang sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir limbah B3. Peran komunitas membantu aparatur desa atau kelurahan dan petugas puskesmas dalam pendataan keluarga terdampak COVID-19 yang akan menghasilkan limbah infeksius. Keluarga bersama komunitas menghubungi camat, lurah, atau kepala desa untuk pengambilan limbah infeksius oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, mengorganisir warga untuk mengumpulkan kantung limbah infeksius bertanda dari rumah warga dengan kasus COVID-19 dan meletakkannya di drop box atau depo. Komunitas bersama keluarga yang sehat tetap mengamankan sampah rumah tangga sesuai dengan pilar 4 STBM. Peran keluarga.
Rumah dengan anggota keluarga terdampak COVID-19 melakukan pemilahan limbah infeksius secara terpisah, mulai dari sumbernya atau orang yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah. Pastikan limbah infeksius maupun kantungnya tidak dapat dijangkau oleh anak-anak. Meminta bantuan komunitas untuk pengambilan kantung limbah infeksius. Pastikan kantung diletakkan di tempat yang aman dan mudah diambil petugas. Mengumpulkan kantong kuning berisi limbah infeksius ke dalam drop box atau depo khusus jika tersedia di wilayah Anda. Gunakan masker pakai ulang dan ganti setiap 4 jam. Cuci masker dengan sabun atau deterjen untuk mengurangi timbulan limbah medis. Anggota keluarga yang sehat tetap mengamankan sampah rumah tangga sesuai dengan pilar 4 STBM. Dengan mengelola limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga, berarti kita memperkuat pelaksanaan pilar 4 STBM. Cegah COVID-19 mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah. Ayo, kita kelola limbah infeksius rumah tangga dengan aman.